Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sahabat Kristus, ada satu fenomena menarik dari ayat ini yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang. Perhatikan pada kata mengusahakan. Dalam bahasa Ibrani, kata mengusahakan dalam konteks ini digunakan kata abad. Abad ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, abad artinya mengolah tanah atau mengerjakan objek yang lain. Dan saat itu kan dua pekerjaan utama manusia, yaitu kalau tidak sebagai petani yang mengolah tanah, ya sebagai peternak yang memelihara hewan-hewan ternak. Jadi abad artinya mengolah tanah atau memelihara ternak, apapun yang saat itu dikerjakan. Manusia diberikan mandat, diberikan tugas oleh Tuhan untuk bekerja. Bekerja dalam hal ini mencari nafkah untuk penghidupan dirinya. Kalau saat itu pekerjaan manusia kalau tidak mengolah tanah ya beternak. Jadi bekerja itu sebenarnya juga merupakan kehendak Tuhan, perintah dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Kata abad selain artinya bekerja atau mengolah tanah, juga memiliki arti secara rohani, yaitu beribadah atau melayani Tuhan. Bahkan khususnya melayani di tabernakel atau bait suci. Jadi dari kata abad ini kita mendapatkan pengertian bahwa bekerja dan melayani Tuhan itu adalah satu hal yang sejajar. Lebih menakjubkan lagi, dari kata abad ini kita mendapati bahwa bahasa Arabnya yaitu ibad, yang ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah. Anda tentu sangat paham sekali kalau mendengar kata ibadah. Ibadah yaitu ketika dalam bahasa Inggris to serve, yaitu melayani Tuhan. Khususnya di bait suci atau di gereja kalau dalam konteks kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi, penekanannya pekerjaan kita itu sebenarnya adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Profesi kita sebagai apapun itu, pengusaha, petani, guru, pegawai negeri dan pegawai swasta, atau security, apapun juga, sebenarnya merupakan bentuk ibadah kita pada Tuhan, bentuk pelayanan kita pada Tuhan. Kalau Anda bekerja sebagai tukang ojek online, Anda sebenarnya juga sedang melayani Tuhan. Kalau Anda sedang bekerja sebagai orang yang jual makanan, Anda juga sedang melayani Tuhan. Anda yang bekerja di toko, di warung, sebenarnya yang Anda lakukan adalah bagian dari pelayanan kita pada Tuhan. Oleh karena itu, jangan melakukan asal-asalan apapun pekerjaan kita. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kepercayaan yang diberikan pada kita. Ketika kita menyadari bahwa saya melakukan pekerjaan ini sebagai bentuk pelayanan saya pada Tuhan, maka kita pun akan melakukan dengan kesungguhan hati, dengan serius, dan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita setia, serius, dan sabar melakukan pekerjaan kita, maka percayalah, Tuhan pun akan menambahkan kepercayaan itu. Saya ingat dulu pernah bekerja di toko buku rohani. Saya masih karyawan baru 20 tahun yang lalu. Saya ditempatkan di bagian merchandise. Merchandise yaitu barang-barang souvenir atau hiasan
seperti salib atau gantungan kunci atau hiasan-hiasan dinding bertuliskan ayat-ayat dan sebagainya. Saya membersihkan merchandise, kemudian setelah dibersihkan saya mendisplaynya di counter, saya menaruh di tembok atau di tempat manapun yang menarik perhatian orang. Kemudian kalau ada yang membeli, saya mencarikan kardusnya yang sesuai dengan merchandise yang dibeli itu. Saya cari di gudang yang mana kardusnya yang cocok. Tidak lama kemudian saya ditempatkan menjadi karyawan bagian buku. Saya harus paham buku tulisan siapa, ada di rak mana, tentang apa buku tersebut saya sedikitnya harus paham. Kalau ada yang menanyakan buku tentang ini, terbitan ini, saya harus mengerti di bagian mana buku tersebut diletakkan. Ketika saya dilihat berhasil oleh manajer toko pun saya dipercaya di bagian kaset dan CD. Sesuatu yang saya suka, sesuatu yang saya rindukan, yang saya inginkan, karena saya suka dengar lagu, akhirnya saya bisa ditempatkan di bagian kaset dan CD rohani. Saya bisa putar lagu yang saya suka, kemudian saya bisa mengenali album baru mana yang datang, dan saya juga bisa mengikuti khotbah terbaru dari hamba-hamba Tuhan yang sedang populer. Sebagian besar hamba-hamba Tuhan sekarang yang namanya sedang populer, 20 tahun yang lalu saya menjual CD khotbah mereka, kaset-kaset khotbah mereka saat mereka masih awal-awal merintis pelayanan. Melalui sharing ini saya sampaikan, mari kita lakukan pekerjaan kita sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kita pada Tuhan. Pekerjaan kita bukan sekedar supaya dapat uang untuk pribadi atau keluarga, bukan juga supaya bisa membayar tanggungan dan kewajiban, tapi sebenarnya motivasi kita dalam pekerjaan ini adalah karena kita mau melayani Tuhan. Jadi jangan nganggur, jangan juga malas-malasan kalau diberikan pekerjaan. Dan bagi yang belum bekerja, minta pada Tuhan, karena bekerja itu adalah kehendak Tuhan, dan perintah bekerja itu datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, bekerja adalah abad, artinya pekerjaan kita itu juga adalah pelayanan kita. Apa yang Anda lakukan, apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan, itu adalah bentuk pelayanan kita pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa apa yang kami kerjakan Tuhan, apapun itu profesi kami atau status kami Tuhan, itu sebenarnya adalah bentuk pelayanan kami kepadamu. Ampuni kalau kami seringkali meremehkan segala sesuatunya. Ampuni kalau kami mengeluh. Ampuni kalau kami merasa tidak melakukannya dengan segenap hati atau asal-asalan. Dan mulai hari ini kami mau belajar bekerja, melakukan yang terbaik untuk pelayanan kami kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mengerjakan dengan setia, melakukan dengan serius, dan mengerjakan dengan sabar. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan untuk Engkau, Engkau pun juga akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kiranya berkat Tuhan, keajaiban Tuhan, boleh kami alami dan nikmati, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melakukan pekerjaan kita sepanjang hari ini sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.